Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dimas Anissa Fianita. Saya dari Fakultas Kedokteran Umum Angkatan 2019. Baik, jadi hari ini saya akan melakukan asuhan persalinan normal. Nah, untuk yang pertama, untuk asuhan persalinan normal itu kita bisa dari kala 2 terlebih dahulu. Nah, untuk kala 2 kita bisa lihat tanda dan gejala pada ibunya terlebih dahulu. Nah, tanda-tandanya itu apabila pada ibu itu sudah terjadi dorongan yang kuat dan ingin meneran. Lalu selanjutnya ibu itu bisa merasakan tekanan yang dimana itu semakin meningkat pada rektum. Nah, setelah melihat tanda itu bisa juga ada tanda perineum yang menonjol. Setelah perineum yang menonjol itu ada vulva, sphincter aninya itu sudah membuka. Nah, itu setelah kita lihat tanda gejalanya, kita siapkan alat dan bahannya terlebih dahulu. Setelah kita siapkan alat dan bahannya terlebih dahulu, kita bisa memakai baju penutup dan juga sepatu boot. Jangan lupa untuk perhiasan dan aksesoris semuanya dilepaskan ya. Setelah kita memakai baju dan sepatu boot, kita bisa mencuci kedua tangan kita supaya steril. Setelah mencuci tangan kita dengan steril, kita bisa memakai sarung disinfeksi atau sarung tangan yang steril. Nah, dimana setelah memakai sarung tangan yang steril, kita bisa menghisap oksitosin 10 unit ke dalam tabung suntik. Setelah menghisap oksitosin 10 unit, kita lakukan pembersihan vulva dan perineum dari belakang dari depan ke belakang dengan menggunakan kasa yang steril. Nah, setelah membersihkan perineum dan vulva, kita lanjutkan untuk memeriksa pembukaannya. Nah, untuk memeriksa pembukaannya kan kita bisa menggunakan VT yang dimana nanti kita regangkan kedua jari kita. Nah, lalu setelah kita memeriksa dari pembukaan si ibu tadi, kita bisa lihat selaput ketubannya itu apakah masih utuh atau tidak. Nah, apabila selaput ketubannya masih utuh, kita bisa lakukan amniotomi. Nah, amniotomi itu nanti pemecahan selaput ketuban. Nah, apabila kita sudah melihat selaput ketubannya, kita bisa memeriksa dari DJJ-nya, denyut jantung janinnya, apabila uterusnya itu sudah tidak kontraksi. Lalu setelah kita memeriksa dari DJJ-nya, kita bisa memberitahukan atau mengkonfirmasikan ke ibu bahwa pembukaannya itu sudah lengkap. Nah, apabila pembukaannya sudah lengkap itu nanti kita bantu ibu untuk menemukan posisi yang nyaman. Terus kita juga konfirmasikan kepada keluarga untuk memberi dukungan, motivasi, dan membantu ibu untuk menemukan posisi yang nyaman. Setelah kita konfirmasikan ke ibunya, kita pakai sarung tangan yang steril lagi pada kedua tangan kita. Nah, setelah kita memakai sarung tangan, nanti kita bisa laksanakan bimbingannya untuk ibu meneran. Jadi saat ibu ingin meneran itu nanti disuruh menerannya itu apabila timbul kontraksi yang kuat. Terus nanti juga bisa diberi bimbingan untuk posisinya yang nyaman kayak gitu. Lalu setelah kita beri bimbingan, kita bisa mulai. Apabila ibu sudah mulai meneran, nanti kita bisa untuk mengeluarkan dari bayinya, yaitu dimulai dari kepala, bahu, lengan, lalu ke bokongnya. Nah, untuk yang pertama, apabila kepala bayi itu sudah terlihat, untuk terlihat diameternya itu 5-6 cm, untuk membuka vulva itu nanti kita lindungi perineumnya dengan satu tangan, dimana satu tangan itu nanti kita lapisi dengan kain bersih yang kering. Nah, tangan yang lainnya itu nanti kita bisa menahan pada belakang kepala bayi. Yaitu kenapa kok dipertahankan belakang kepala bayinya itu untuk
mempertahankan posisi defleksinya. Nah, apabila saat kepalanya itu sudah keluar, kita bisa periksa lilitan dari tali pusat yang ada di lehernya, apakah ada lilitan atau tidak. Lalu selanjutnya kita tunggu hingga kepala bayinya melakukan putaran. Setelah itu kita pegang kepala bayi secara biparetal, kita bisa gerakan kepala bayi ke arah bawah, dan di mana itu nanti akan keluar dari bahu yang anterior. Nah, setelah kita keluar dari bahu yang anterior, nanti kita keluarkan juga bahu yang bagian posterior. Nah, setelah dari kepala dan bahunya itu lahir, maka nanti kita bisa tangan kita bisa digeser ke arah perineum. Nah, kenapa kok digeser di arah perineum? Itu nanti untuk menopang kepala dan bahunya pada bayinya. Nah, kita bisa gunakan tangan atas kita untuk dimana menelusuri dari lengan dan juga sikunya. Nah, setelah itu tubuh dan lengannya lahir, kita lanjut ke punggung, bokong, tungkai, dan juga kaki bayi. Nah, setelah semuanya lahir, kita akan lakukan asuhan bayi baru lahir. Nah, asuhan bayi baru lahir ini kita lakukan penilaian terlebih dahulu kepada bayinya, bagaimana bentuk tubuh pada bayinya, kayak seperti itu. Lalu setelah kita lakukan penilaian pada bayinya, kita bisa keringkan tubuh bayi dan letakkan di perut bagian bawah, atau ditempelkan kepada ibunya. Setelah ditempelkan kepada ibunya, kita beri pemberian oksitosin. Jadi untuk pemberian oksitosin ini nanti bisa diperiksa kembali uterusnya, apakah bayi yang lahir itu satu atau ganda. Nah, lalu kita beritahu ibu, konfirmasi bahwa kita akan menyuntik. Nah, itu nanti dalam waktu 1 menit setelah bayi lahir, itu nanti kita suntikkan oksitosin 10 unit intramuskular. Lalu selanjutnya setelah 2 menit sejak bayi lahir, kita klem tali pusat pada 3 cm seperti itu. Lalu setelah kita klem, kita lepaskan klemnya. Lalu untuk kala 3, kita bisa pindahkan klem tali pusat yang berjarak 5-10 cm itu nanti dari vulva, dimana kita nanti letakkan satu tangan di atas kain pada perut bawah ibu di tepi atas simfisis, untuk mendeteksi apakah adanya kontraksi seperti itu. Nah, apabila uterusnya berkontraksi, maka kita bisa tegangkan tali pusat dengan tangan kanan. Nah, setelah itu apabila plasentanya sudah muncul di introfitus vagina, kita bisa lahirkan plasenta dengan kedua tangan. Nah, setelah itu apabila plasentanya sudah keluar, kita bisa lakukan massage. Setelah itu kita bisa evaluasi pada vaginanya. Lalu habis itu kita lanjut ke kala 4. Nah, kala 4 ini melakukan evaluasi pada ibu. Nah, apa sih yang harus dievaluasi pada ibu ini? Nah, untuk yang harus dievaluasi pada ibu ini itu bisa tekanan darah dan nadinya. Kita bisa mengevaluasinya setiap 15 menit selama 1 jam pertama setelah ibu melahirkan. Jadi seperti itu untuk asuhan persalinan normalnya. Mungkin cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.